Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan singkat ya teman-teman. Teman-teman, pada pagi ini saya coba akan memberikan pengetahuan singkat tentang kesengsaraan dan kesabaran di dalam menghadapi sakit akibat santet atau sihir tersebut ya teman-teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan akan membuat keputusasaan terhadap sakit yang dialami tersebut. Saya Bang Lo mengucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu. Kini dan masa saya akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas dukungan kalian kepada channel YouTube saya ini, Bang Loken, dengan cara membantu mensubscribe-nya dan juga menekan notifikasi loncengnya, serta memberikan like atau jempol, memberikan komentar terhadap video-video yang saya upload tentang tanggapannya, serta mau share-nya atau membagi-bagikannya. Saya juga mengadakan live secara live ya, atau langsung terapi pengobatan, tapi sistemnya bergabung teman-teman ya, untuk mengikuti pembersihan dan pelepasan ikatan sihir atau santet tersebut pada tubuh orang-orang di luar sana yang mengalami sakit akibat sihir, terlebih sakit akibat energi negatif, santet guna-guna, maupun orang-orang yang suka kesurupan. Ya, bagi yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, dan belum yang bergabung silakan mari bergabung. Teman-teman, mungkin ya bukan sebagian ya, kalau orang yang sudah terkena santet atau sihir, dalam pemikiran itu kemungkinan besar pasti akan keluar keputusasaan ya. Keputusasaan lah. Keputusasaan ini karena sakit yang dialami. Keputusasaan ini sangat sakit yang dialami. Tapi ada juga orang yang mengalami keputusasaan ini, dia sudah menemukan penawarnya, tapi karena gagal fokus akhirnya dia menjadi lemah. Nah, apalagi bagi orang yang belum menemukan penawarnya atau obatnya atau terapinya ya, berarti dia akan menjadi berlipat dia keputusasaannya. Nah, kekacauan pikiran akibat sihir tersebut mengganggu tubuh seseorang, maka dia akan semakin lemah dan keraguanlah yang muncul ya, keraguan yang akan muncul. Nah, ada orang di tengah perjalanan itu perobatannya berhenti padahal dia sudah tidur nyenyak, makan enak, tapi di pertengahan jalan pengobatannya dia berhenti karena merasa sudah enak. Padahal sifat dari energi negatif ini atau sihir tersebut teman-teman,
sifatnya ketika sakit itu pulang kepada pengirimnya. Dia akan berhenti sejenak menunggu kewaspadaan si korban hilang atau longgar. Nah, di samping itu si pelaku juga akan memulihkan badannya atau dirinya. Karena ketika seseorang dibersihkan atau diterapi atau dilepaskan, maka si pelaku itu akan mengalami sama seperti yang dialami si korban. Dia akan memulihkan badannya sejenak. Tetapi teman-teman, kadang manusia ini percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia lebih mempercayai apa yang dia lihat. Memang benar, apa yang dilihat itu yang dipercayai. Tetapi ingatlah, penyakit akibat sihir atau roh-roh jahat atau jin itu juga tidak bisa dilihat dengan mata. Maka ketika si pelaku sakit juga tidak bisa kau lihat. Kelihatannya sehat, tetapi dalamnya sudah rusak. Begitulah. Karena santet itu juga nggak bisa dilihat kan. Tapi kita merasa nggak enak badan itu. Merasa badan ini kayak tidak nyaman. Terlebih bagian kepala. Nah, perobatan-perobatan tentang sakit akibat santet ini banyak di luar sana. Tapi satu hal yang perlu saya berikan sama kalian ya, kata kuncinya. Ketika seseorang dibersihkan atau dilepaskan dan dia sudah bisa makan dengan enak, terasa makanan itu, rasanya enak dan terasa di lidahmu, dan tidurmu juga enak. Disitulah kau yakinkan dirimu bahwa perobatan ini harus dilanjutkan. Tapi ketika kau melakukan pembersihan dan apalah namanya, entah apa namanya itu, dipocongin lah, entah apalah namanya itu ya, dan kau tidak merasa baik, nggak ada perubahan sedikit pun, jangan kau lanjutkan. Karena semua itu makan biaya yang tidak sedikit jumlahnya ya. Itu akan memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Jadi teman-teman semuanya, keputusasaan, kesengsaraan ketika seseorang mengalami sakit akibat gangguan sihir yang termakan, terminum maupun lewat angin, itu wajar selagi masih yang namanya manusia yang memiliki rasa ego, yang memiliki nafsu. Tapi anggaplah itu semacam kekuatan bagimu untuk menjadi sosok yang lebih tangguh dan tidak cengeng. Semakin sering kau dikirimi, kau akan semakin kuat. Bukan kau akan semakin lemah. Asal kau bisa mengontrol pikiran. Terlebih teman-teman, orang-orang yang suka ada biru di kaki ya, lebam biru di bawah dengkul, di betis, di tulang kering atau di paha, ini biasanya mau mencelakaimu, celaka di jalan atau jatuh. Kasarnya ini akan membuat engkau menjadi kayak tumbal untuk ilmu hitam seseorang. Entahlah itu pesugihan atau ilmu hitam, terserahlah, yang penting sifatnya adalah negatif yang mengincar jiwamu. Jadi bersabarlah engkau di dalam keputusasaan sampai semua benar-benar indah nanti kau dapatkan. Kemerdekaan dari segala sakit dari badanmu, kemerdekaan dari sakit yang dialami oleh roh dan pikiranmu,
Semua memiliki batas waktu, teman-teman. Semua memiliki batas waktu. Waktu hidup juga ada, waktu untuk mati juga ada. Bahkan waktu untuk sakit juga ada. Semua memiliki batas waktu. Nah, tinggal tergantung kita, sabar gak kita menunggu waktu tersebut. Banyak orang nggak sabar, maunya selesai simsalabim, semudah membalikkan telapak tangan. Ada orang yakin benar ya, orang ini terkenal ya kan, terkenal. Pasti ya saya akan sembuh dengan cepat. Bullshit, gak ada itu. Ya, tidak menjamin itu terkenal itu untuk membantu orang mengobati sakit sihir. Karena orang yang sakit sihir ini, teman-teman, yang bantu ini harus pasang badan. Ya. Yang membantu ini yang harus pasang badan di depan. Dia rela badannya sakit atau luka, atau kasarnya nyawa taruhannya. Ya. Jadi sama-sama berkolaborasi lah, yang sakit dengan yang menerapi atau yang ngobatin. Sama-sama berkolaborasi, membangun kepercayaan, ya, membangun optimis dan semangat untuk sehat. Bagaimana dengan orang yang belum mendapatkan penawarnya di luar sana, yang masih meraba-meraba, kemanalah saya akan cari obat saya? Ya, itu lebih parah lagi keputusasaannya. Ya, itu lebih parah lagi keputusasaannya. Apalagi kasus-kasus kena santet, mau bunuh diri ya. Itu banyak itu bisikan-bisikan di telinga itu. Ya, mati aja lah kau, nah, gitu. Tak ada guna kau hidup. Nah, gitu. Banyak bisikan-bisikan begitu. Jadi kesengsaraan dan keputusasaan, sakit akibat santet, kuncinya hanya satu: fokus dan jangan kau lemah dan kalah. Ketika kau kalah, rohmu lemah, maka siap-siap meninggalkan keluarga. Siap-siap kau meninggalkan keluarga. Meninggalkan maksudnya pindah alam, ya, dan menjadi manusia pesakitan di atas kasur. Jadi teman-teman semuanya yang saya kasihi, saya selalu menekankan sama pasien-pasien saya atau klien-klien saya maupun subscriber saya, berbahagialah orang percaya walaupun dia tidak melihat. Artinya di sini sakit akibat santet ini itu tidak bisa dilihat. Kayak kentut, tut katanya, baunya yang ketinggalan yang bisa dirasakan. Tapi angin kentut itu kan tak bisa dilihat, atau kentut tersebut kan tidak bisa dilihat, tapi baunya ada. Begitu juga orang kena santet, sakitnya ada tapi nggak bisa dilihat santet itu. Teman-teman semuanya, semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana, ya, bermanfaat untuk orang banyak di luar sana untuk lebih fokus dan semangat di dalam menaikkan semangatnya, fokusnya untuk sehat dan untuk sembuh. Saya Bang Lu mengucapkan syukur dan terima kasih. Sehat selalu dan berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu. I love you, I miss you. Bye bye.